Halo, selamat datang kembali di video belajar matematika. Kita sekarang sudah masuk di lesson ke-10 dari course kedua tentang trigonometri. Nah, lesson 10 ini kita belajar, kita latihan soal SBMPTN part yang kedua. Nah, masih sama instruksi pengerjaannya, setidaknya terdapat 3 soal dalam setiap lesson ini. Masing-masing soal merupakan perwakilan dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pembahasan dari masing-masing soal akan diberikan di setiap soal. Kamu bisa pause sebentar videonya agar bisa membaca soal dengan baik dan teliti sambil mengulang kembali materi yang sudah diberikan. Jadi, saya berharap kamu bisa mengerjakannya sendiri terlebih dahulu sebelum melihat cara penyelesaiannya. Beri nilai sempurna menurut kamu kalau kamu bisa menjawab masing-masing soal dengan langkah penyelesaian dan hasil akhir yang benar. Selamat mengerjakan. Soal yang pertama, ini merupakan soal SBMPTN tahun 2015 dengan kode 502. Jika tangan 2x ditambah 45 derajat adalah A dan tangan X ditambah 30 derajat adalah B, kemudian A dan B bukan merupakan 1, negatif 1, kemudian akar 2 dan negatif akar 2, maka tangan tangan 3x plus 75 derajat dikali dengan tangan x ditambah 15 derajat adalah, perhatikan dulu soalnya ini. Mana yang diketahui dan mana yang ditanyakan. Oke, kita lihat jawabannya kira-kira seperti ini. Jadi ada unsur A dan B-nya, ya. Maka langkah pertama kita harus ubah bentuk soal ini yang ditanyakan ini menjadi bentuk A dan B ini. Oke, yang pertama, kita jabarkan terlebih dahulu yang ditanyakan pada soal, yaitu 3x ditambah 75 derajat dikali tangan x ditambah 15 derajat. Kalau kita jabarkan, tangan itu kan sama dengan sin per cos. Nah, maka sin per cos dari masing-masing ini. Oke, jadinya kita peroleh seperti ini. Sin 3x ditambah 75 derajat dibagi cos 3x ditambah 75 derajat dikali sin x ditambah 15 derajat dibagi cos x tambah 15 derajat. Nah, kemudian kalau kalian lihat bentuknya, ini kan bentuknya adalah perkalian sinus-sinus dan kosinus-kosinus. Dimana kalau kalian bisa nonton lagi di course 2 lesson 8, atau kalian kira-kira yang sudah paham atau sudah pernah nonton lesson 8, itu kalian bisa tahu gimana caranya ngubah ini. Nah, sin kali sin hasilnya adalah negatif setengah cos alfa tambah beta dikurang cos alfa tambah beta, alfa kurang beta, ya. Maka alfanya adalah 3x, betanya 75 derajat. Alfanya x, betanya 15 derajat. Maka kita bisa dapatkan di sini adalah seperti ini. Ini sudah dalam bentuk penjumlahan kosinus, ya. Kemudian setelah dari situ kita bisa ini kan 4x ditambah 90 derajat, kemudian 2x ditambah 60 derajat. Kita bisa bentuk ini sesuai dengan 2x tambah 45 derajat dan x tambah 30 derajat, supaya kita bisa masukkan nilai A dan B-nya. Nah, dari sini kita bisa ubah, setengahnya kan bisa hilang nih, karena sama-sama setengah kan, maka sisanya adalah cos 4x tambah 90 derajat dikurang cos 2x tambah 60 derajat. Kemudian yang bawahnya cos 4x tambah 90 derajat dikurang cos 2x tambah 60 derajat. Tapi yang di atas masih ada tanda negatifnya, ingat ya. Kemudian ini kalau kita ubah lagi bentuknya menyerupai yang bentukan atas ini, kita peroleh bentuknya seperti ini. Menjadi negatif cos 2 dikali 2x tambah 45 derajat, kemudian dikurang cos 2 dikali x tambah 30 derajat. Yang bawahnya juga sama seperti itu. Kita keep dulu ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian, kita kan yang punya hanya tangan 2x tambah 45 derajat sama dengan A. Kemudian tangan x tambah 30 derajat sama dengan A. Oleh karena itu, yang kita tanya di sini kan ini ada cos, ada nilai cosnya nih di sini nih. Sedangkan yang kita ketahui adalah tangan. Oleh karena itu, kita harus cari perbandingan masing-masing untuk sinus dan kosinus dari masing-masing informasi tangan yang ini. Yang pertama dulu, yang A, tangan 2x ditambah 45 derajat sama dengan A.
kita gunakan teorema Pitagoras seperti biasa untuk mencari nilai kosinusnya dan nilai sinusnya. Kita dapat sisi yang belum diketahui adalah akar dari A kuadrat ditambah 1. Maka sinusnya adalah seperti ini dan kosinusnya adalah seperti ini. Untuk yang B-nya juga sama. Sudut X ditambah 30 derajat sama dengan B, maka tan desa, tan depan samping, maka kita bisa peroleh nilai hipotenusanya. Maka dari tan ini kita dapatkan sinusnya, kita dapatkan kosinusnya. Oke, setelah itu dari persamaan 1 yang kita udah peroleh ini, kita bisa ubah bentuknya menjadi cos dan sin dengan mengikuti identitas trigonometri. Ini kalau kalian lihat cos 2 kali 2x tambah 45 itu kan bentuknya adalah sudut rangkap. Nah, sudut rangkap ini kita bisa ubah bentuknya atau menjadi cos 2x itu kan. Cos 2x sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Itu ada identitas trigonometri. Kalau kalian belum tahu itu dapatnya dari mana, kalian bisa nonton lagi video course 2 lesson 4 tentang identitas trigonometri untuk kosinus dan sinus. Nah, kalau udah diubah bentuknya menjadi seperti ini. Ya, kemudian dari situ dengan mengetahui sinusnya berapa, kosinusnya berapa untuk masing-masing sudutnya, kita bisa substitusikan ke sini. Untuk kosinus untuk cos 2 kali 2x tambah 45 derajat, masing-masing x-nya ini diganti menjadi seperti ini, kemudian diperoleh nilai ini. Nah, untuk yang sudutnya x ditambah 30 derajat, kita lakukan substitusi lagi, kemudian kita peroleh seperti ini. Nah, berarti kita sudah punya persamaan 1, 2, dan 3. Baru dari yang persamaan 2 dan 3 ini, kita bawa kembali lagi ke persamaan 1. Nah, persamaan 1 berarti cos 2 kali 2x tambah 45 ini kan. Tuh, cos 2x ditambah ini dia persamaannya. Berarti kita masukkan cos 2 kali 2x tambah 45-nya adalah ini. Dan cos 2x ditambah cos 2 kali x tambah 30 derajat adalah ini. Nah, kalau kalian lihat, bentukannya menjadi seperti ini. Dihitung-hitung kalian bisa kali silang, dihilangkan penyebutnya dan segala macam, kalian pasti udah jago banget, didapatkan hasilnya ini dia. Pelan-pelan ngerjainnya, kalian bisa pause dulu videonya supaya bisa tahu saya dapatkan ini dari mana untuk kalian latihan soal. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini merupakan kode soal SBMPTN 2014 kode 584. Nilai dari cos 2pi per 7 ditambah cos 4pi per 7 ditambah cos 6pi per 7 adalah seperti ini. Ini jawabannya. Berarti yang diminta adalah jawabannya berupa angka ya. Nah, ini tuh sebenarnya agak tricky untuk mengerjakan soal ini. Kalian tuh harus pinter dalam tanda kutip untuk memilih penyelesaian sehingga dapat menyederhanakan bentuk ini menjadi lebih sederhana untuk memperoleh hasilnya. Saya udah coba-coba gimana caranya, kemudian di terakhir adalah saya coba mengerjakan dengan dikali sinus pi per 7 dibagi sinus pi per 7. Ini dia caranya. Supaya diperoleh seperti ini. Ya, kemudian kalau kalian lihat cos kali sin, cos kali sin, cos kali sin ini adalah penjumlahan sinus. Jadi cos alfa kali sin beta itu adalah setengah dari cos alfa tambah beta sin alfa tambah beta dikurang sin alfa tambah beta. Nah, kalau kalian lihat sin alfa kurang beta maksudnya. Nah, jadi masing-masing yang ini kalian ubah menjadi bentuknya penjumlahan sin. Yang ini juga, ini juga, ini juga, ini juga per sin pi per 7. Karena ini udah dikali sin per 7 ya. Jadi semuanya dibagi sin per 7 semua. Nah, setelah dari situ kalian bisa coret-coret semua yang nilainya sama. Seperti kita punya nilai sama yaitu sin 3 ini per 7 ini sama. Kemudian 5 pi per 7 ini sama. Sisanya adalah min setengah sin per 7 ini ditambah setengah sin plus 7 ini dia. Nah, min setengah sin per 7 ditambah setengah sin 7 pi per 7 dibagi pi per 7. Kalau kalian lihat,
7pi per 7 itu kan sama dengan sin pi. Maka sin pi itu kan 0. Jadi setengah kali 0 ya 0 gitu. Nah, berarti sisanya adalah yang ini. Pembagian sin, kalau misalnya dia bentukannya sin ini sama, kalian tinggal ambil koefisien di depannya. Gitu. Jadi misalnya ini kan min setengah dibagi bawahnya 1 nih. Berarti min setengah bagi 1 ya setengah. Gitu. Tapi kalau misalnya di sini ada 2, ini misalnya 3, berarti ya 2 per 3 gitu. Jadi kalian ambil koefisien di depannya aja. Kalau yang ininya sama. Ya, itu dia tricky-nya. Berarti kita dapat nilainya adalah setengah. Setengah itu ada di jawaban yang A. Oke, kita langsung masuk nomor 3. Nomor 3 ini adalah SIMAK UI tahun 2012 dengan kode 524. Kita punya segitiga ABC dengan sudut A berhadapan dengan sisi A dan sudut B berhadapan dengan sisi B. Maka kita peroleh tan setengah alfa tambah beta dibagi tan setengah alfa kurang beta adalah, jawabannya adalah seperti ini. Berarti kita harus punya informasi A dan B-nya. Ya. Lagi-lagi kita harus menjabarkan ini terlebih dahulu. Tan A ini kita jabarkan menjadi seperti ini. Kemudian yang atasnya kita kalikan dengan yang bawahnya menjadi ini. Jadi kita bisa coret bukan dicoret. Jadi yang A-nya, yang atasnya ini merupakan rumus trigonometri juga, rumus perkalian ya. Nanti hasilnya adalah seperti ini, sin alfa setengah kali sin alfa tambah beta. Yang bawahnya juga menjadi sin alfa dikurang beta. Kemudian sin alfa tambah sin beta itu kan kalian bisa dengan segitiga aturan sinus maksudnya. Kalau misalnya kita punya sudut di depan, kita punya ini nih kan bisa dengan aturan sinus ya. Jadi A per sin A sama dengan B per sin B seperti yang ini sama dengan 2R. Maka kalau diketahui, kenapa kita pakai aturan sinus? Karena sudah diketahui bahwa sudut A berhadapan dengan sisi A, sudut B berhadapan dengan sisi B, gitu. Jadi itu kan kita sudah tahu masing-masingnya sudut A berhadapan dengan sisi A, berarti kan A sin A yang gampangnya gitu, B sin B gitu. Nah, ini sama dengan 2R. Kemudian dari sini kita bisa langsung substitusikan AB dan 2R-nya ke persamaan yang ini. Sin alfanya berapa, sin betanya berapa. Sin alfa itu kan berarti A per 2R, karena A per sin alfa sama dengan 2R, maka sin alfa sama dengan A per 2R. Begitu juga dengan sin betanya, jadi kita peroleh seperti ini. Nah, coret yang bagian 2R-nya, konstantanya itu, maka kita bisa mendapatkan jawabannya adalah A ditambah B dibagi A dikurang B. Jadi yang awalnya itu kita harus jabarkan dulu, yang dari tangan ini kita jabarkan menjadi seperti ini. Kemudian kita kalikan silang. Nah, dari situ kalian bisa dengan menggunakan rumus trigonometri ini, kalian bisa pelajari lagi di lesson 8, itu untuk menjabarkan ya sin A cos B dan cos A sin B menjadi sin seperti ini. Lalu, untuk mencari hasil sinnya, karena sudah diketahui sudut-sudutnya dan sisi-sisinya, kita bisa menggunakan aturan sinus. Hingga diperoleh hasilnya seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke nomor 4. Soal nomor 4 diketahui 2 tan kuadrat X ditambah 3X dikurang 2 sama dengan 0. Di mana dia berada di kuadran kedua dengan sudut 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Maka sin X ditambah cos X adalah, ini dia pilihan jawabannya. Lalu yang pertama, kita harus ingat dia ada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 itu yang positif apa? Sinus aja. Kemudian kita jabarkan dulu persamaan kuadrat si trigonometrinya menjadi seperti ini. Kita peroleh tan X-nya ada 2. Nah, yang diambil adalah yang bawah ini. Karena tangen di kuadran kedua nilainya negatif. Kemudian dari situ kita ambil tan 2X, kita hitung sin X, cos X-nya dengan Pitagoras seperti ini. Kita dapatkan sin X-nya sekian, cos X-nya sekian. Jadi bisa langsung tahu dong sin X berapa, cos X-nya berapa, dan hasilnya berapa.
1/2 1/5 akar 5. Terima kasih.